Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dila Safira Indonesia NIM 114210084 dari Blok 5 Praktikum Sil. Saya di sini akan menjelaskan tentang acara 4 tentang arahan fungsi kawasan. Yang pertama kita buka ArcGIS-nya dulu. Lalu kita bisa klik kanan pada layer, kita klik Properties. Kita sesuaikan dulu koordinat sistemnya. Kita apply, terus kita oke. Lalu kita bisa klik kanan pada layer, kita add data. Kita masukkan data eh, acara 1, yaitu batas administrasi. Batas administrasinya kita add. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan pada batas administrasi, lalu kita data, kita ekspor. Kita pada output filenya, kita klik, kita bisa tulis eh, kemiringan lereng. Terus kita save, terus oke. Nah, terus lalu pada peta kemiringan lereng, pada batas administrasi bisa di checklist. Lalu pada peta kemiringan lereng kita akan menjadikan dia jadi satu poligon. Klik kemiringan lerengnya, klik kanan, terus kita start editing dulu. Lalu kita blok semuanya. Lalu pada editor kita klik merge. Nah, terus oke. Nah, jika sudah menjadi satu gini, kita klik editor, terus stop editing, save. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan mengekspor lagi peta kemiringan lereng ini. Kita klik kanan, terus data, kita ekspor data. Outputnya kita ganti menjadi peta curah hujan. Dan satu lagi peta jenis tanah. Oke. Lalu sekarang kita akan membagi setiap peta ini menjadi beberapa poligon. Yang pertama kita mulai dari kemiringan lereng. Kita bisa men-unchecklist yang jenis tanah dan curah hujan. Jadi pada peta kemiringan lereng kita klik kanan, kita bisa start editing dulu. Setelah start editing kita bisa menggunakan cut polygon tools. Kita select dulu, terus kita cut polygon tools. Kita bisa membagi peta kemiringan lereng ini secara horizontal menjadi 5 bagian, 5 poligon. Jika sudah seperti ini, kita bisa, ini sudah terbagi menjadi 5, kita bisa klik edit. Habis itu stop edit. Nah, lalu untuk peta curah hujannya, kita kembali ke peta curah hujan, kita bisa klik kanan, kita edit, kita start editing. Kita juga bisa membagi menjadi 5 bagian. Ini bisa secara vertikal. Seperti ini, terus edit, kita stop editing. Ya. Terus kita ke peta yang jenis tanah, kita jenis tanahnya juga seperti itu, kita bagi menjadi 5. Karena tadi udah vertikal dan horizontal, ini kita bisa miring. Yang penting tidak seperti yang tadi. Nah, seperti ini kita klikkan. Klik, kita stop editing, kita save. Lalu kita kembali ke kemiringan lereng, kita klik kanan, kita open atribut tabel. Nah, di sini kita akan memasukkan eh, kolom skor KL dan keterangannya. Kita klik add field, kita tulis skor KL, tipenya short integer, terus oke. Lalu kita tambah satu lagi, yaitu keterangan. Tipenya teks, terus oke. Lalu kita bisa mengisi skor KL dan keterangan ini sesuai dengan buku panduan, yaitu pada kemiringan lereng. Caranya kita klik kanan pada layers yang kemiringan lereng, terus edit feature, terus start editing. Lalu kita bisa memasukkan skor KL yang ada di buku panduan.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa close saja, terus kita bisa save dulu, kita stop editing. Lalu setelah udah, kita bisa kembali ke yang peta curah hujan. Kita klik kanan, kita open atribut tabel, kita sama lakukan seperti tadi. Kita tulis di sini skor CH, ini sort integer. Terus add field lagi, kita tulis keterangan. Teksnya, type-nya teks, oke. Terus kita klik kanan, curah hujannya, edit feature, start editing, kita masukkan skor CH-nya. Nah, jika sudah diisi seperti ini, kita bisa silang, kita edit, terus kita stop edit, kita save. Kita lanjut lagi pada peta jenis tanah, kita klik tabel, add field, kita tulis skor J, kita tulis skor JT, sort integer, oke. Kita add field, kita tulis keterangan. Ininya, type-nya teks, terus oke. Klik kanan jenis tanah, edit feature, start editing, kita masukkan skornya. Lalu jika sudah ditulis, kita bisa silang aja. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjadikan dia satu peta atau di overlay dari yang jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Caranya, eh, caranya kita klik, georeferencing terus union. Nah, in view feature-nya kita bisa masukkan ketiga, kita bisa masukkan ketiga peta tadi, jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Terus outputnya, eh, jangan lupa outputnya dimasukin sini, tulis aja. Terus kita tulis arahan fungsi kawasan. Terus save. Lalu kita, oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini sudah terjadi ada ketiga peta yang tadi kita buat sudah ada di sini semua. Lalu jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan pada fungsi layar, fungsi kawasan, terus open atribut tabel. Kita bisa menambahkan add field, kita menambahkan skor total, nyesot integer, terus oke. Sama kita menambahkan add field keterangan, tipenya kita ganti yang teks, dan file propertiesnya kita ganti 100. Terus oke. Ini sudah muncul seperti ini. Lalu pada skor total ini kita bisa klik kanan dan kita fill calculator. Yes. Di fill calculator ini kita akan menjumlahkan dari skor kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanahnya. Caranya kita bisa klik 2 kali pada skor ini jenis tanah, terus plus, kita terus cari yang skor KL, plus, sama skor CH. Nah, sebenarnya ini, jika sudah seperti ini kita oke aja. Nah, ini sudah muncul skor total dari penjumlahan semuanya. Lalu kita bisa mengurutkan angka ini dari yang terkecil hingga terbesar. Cara kita klik kanan pada skor tabel, terus sort ascending. Nah, ini sudah mulai dari skor terkecil hingga skor terbesar. Lalu di sini kita akan memberikan keterangan pada skor-skor ini. Caranya kita bisa select by attribute. Kita cari dulu. Caranya skor total. Terus lebih dari sama dengan. Misalkan kita tulis yang 45. Terus N. Kita klik lagi skor total. Kurang dari sama dengan spasi 90. Kita terus apply. Nah, ini ada yang sudah terselect ini. Terus kita klik kanan pada keterangan, lalu ke field calculator. Nah, ini bisa kita ganti dengan nama keterangan yang kita pilih. Petik 2, terus kita tulis. Setelah petik 2, kita bisa tulis dengan ketentuan di buku panduan dengan petik 2 lagi. Setelah ditulis seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, ini sudah muncul sesuai klasifikasinya. Lalu kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Lalu jika sudah terisi seperti ini semuanya sesuai klasifikasinya, dari yang kawasan fungsi tanaman tahunan pemukiman, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, ini kawasan fungsi penyangga, dan kawasan fungsi lindung, kita bisa silang, kita close, lalu
kita bisa melakukan simbologi, caranya klik kanan pada arahan fungsi kawasan. Kita properties, dari properti simbologi kita ke kategori, dari kategori kita pilih yang keterangan tiga yang terakhir. Terus add all value. Nah, ini sudah ada semuanya. Lalu kita bisa memilih warna seserah kita mau yang mana. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik kanan pada eh, bebas mau yang mana. Kita bisa klik kanan, terus properties for all symbol. Kita kalau outline colornya kita ganti ke no color, habis itu oke. Nah, sudah kita bisa klik apply. Terus kita klik oke. Nah, ini berarti warnanya sudah terganti. Lalu jika sudah seperti ini, kita masuk ke layoutnya. Kita klik ke layout view. Nah, udah seperti ini. Setelah ini kita bisa menyesuaikan petanya ini sesuai dengan eh, caranya bisa dengan ini kita bisa menyesuaikan petanya ini sesuai dengan garis ini. Lalu kita akan menambahkan kotak di bawahnya. Kita akan menambahkan kotak di bawahnya peta tadi yang arah ke fungsi kawasan itu dengan cara pada drawing ini ada ini rectangle. Lalu kita bisa gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Terus ke kanan, terus klik dua kali. Outline-nya kita ganti hitam, fill color-nya no color. Habis itu apply, oke. Lalu pada kotak yang bawah ini kita akan menuliskan tulisan keterangan, yaitu pada drawing ini kita pencet teks, terus di sini kita bisa tulis keterangan. Ini, ini kita klik properties, uh, red symbol, ininya kita ganti ke Times New Roman, font-nya kita ganti 12 dan di bold. Terus oke, apply, terus oke. Lalu kita bisa memasukkan keterangan ini yang kawasan fungsi ada 4 ini ke bawah tulis keterangan dengan cara insert terus legend. Terus kita next, 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 next saja sampai finish terus oke. Nah, ini sudah muncul. Lalu setelah ini sudah muncul legend ini kita bisa klik kanan, kita bisa klik ungroup. Nah, ini sudah terpisah semua. Lalu bagian yang keterangan sampai ke legend ini kita bisa hapus. Nah, ini dari kawasan ini kita bisa pindahkan ke sini. Lalu keterangan ini juga kita masukkan ke sini. Nah, karena ini masih menyatu, kita bisa klik ungroup lagi agar mereka terpisah-pisah, agar bisa diedit. Lalu kita bisa mengganti menambahkan ini tulisannya dengan menggunakan skornya. Jika sudah diberi skornya di terakhir ini, kita bisa memposisikannya. Lalu pada gambar ini kita bisa ungroup lagi. Pada warna-warna kita ungroup. Lalu kita kasih outline-nya hitam. Lalu jika keterangan dan ini sudah diganti, tulisannya sudah diganti Times New Roman, sudah diganti ini, terus gambarnya, warnanya ini sudah dikasih outline dan lalu kita akan menambahkan teks. Caranya klik yang teks, nah terus kita tulis sumber. Sudah seperti ini kita taruh di pojok kiri kanan bawah.
seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, berarti ini sudah jadi. Sekian, terima kasih.